5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8 ya adik-adik. Lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran yang keempat adik-adik. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap adik-adik? Nah, dengan segala keragaman yang ada, kita tentunya harus bersikap lebih baik, lebih bijaksana dengan keragaman sosial maupun keragaman usaha ekonomi yang ada adik-adik. Jadi, kalaupun ada perbedaan, ya kita harus mengutamakan kerukunan di dalamnya. Adik-adik, amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggal kalian. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Misalnya nih adik-adik, di tempat tinggal kalian ada orang yang membuka toko, lalu tetangganya juga membuka toko. Berarti kan mereka melakukan usaha ekonomi. Nah, mereka akan bersama-sama bersaing. Lalu bersaingnya ini bagaimana? Apakah mereka itu bersaing dengan cara marah-marahan satu dengan yang lain, atau mereka bersaing secara sehat adik-adik? Nah, di sini adik-adik, kalau di tempat tinggal Kak Citra itu walaupun mereka melakukan bidang usaha yang sama ya, tetapi mereka itu bersaingnya dengan cara yang baik. Mereka saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, bahkan saling hidup rukun loh adik-adik. Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, walaupun mereka bersaing adik-adik ya, bersaing untuk mendapatkan pembeli yang banyak ya, tapi mereka menjaga sikap saling menghargai dan tetap rukun ya dengan tetangganya, dengan orang yang memiliki usaha yang sama. Adik-adik, apakah di antara mereka itu saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Nah, kalau di tempat Kak Citra ya tidak ada persaingan yang ketat hingga terjadi permusuhan. Nah, di sini ada persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat itu apa ya? Tidak menjelek-jelekan usaha orang lain ya. Bersaingnya secara baik, secara sehat dengan memberikan pelayanan kepada pembelinya misalnya. Nah, di situ ada persaingan secara sehat. Jadi tidak menimbulkan permusuhan. Adik-adik, coba sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya itu harus bagaimana? Nah, sikap pelaku usaha itu harus saling menghormati dan menghargai. Mereka memiliki keunggulan masing-masing dan tidak menjadikan persaingan itu sebagai permusuhan. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha terhadap pesaingnya. Adik-adik, di sini ada bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang akan melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji adik-adik. Nah, selanjutnya barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan adik-adik ya. Nah, contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa ini diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau melalui distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, yaitu produsen, distributor, dan konsumen, akan saling berhubungan membentuk yang namanya arus diagram ekonomi. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia itu berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia ini dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Adik-adik, coba amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Nah, untuk menghasilkan pakaian itu dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian akan membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang itu berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang ya, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Nah, itulah proses panjang dari produksi pakaian dan melibatkan banyak orang loh adik-adik. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, setiap pelaku dalam proses produksi pakaian ini mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda yang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, adik-adik, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Adik-adik, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, adik-adik di sini cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam bidang perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif dari orang tersebut. Itu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi.
Informasi-informasi penting apa saja yang dapat kita peroleh dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, di sini Kak Citra mempunyai peta pikiran tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, setiap orang itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu melibatkan orang lain. Yang kedua, informasi pentingnya adalah pada kegiatan produksi, tenaga kerja itu dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji. Lalu informasi penting berikutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Dan informasi penting berikutnya, konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Itu tadi informasi penting dari bacaan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Produksi pakaian itu melibatkan peran banyak pihak, dari petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Nah, setiap pihak itu memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Nah, kalian mungkin bisa mengidentifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh dari petani kapas, pemintal benang, dan lain sebagainya. Nah, di sini Kak Citra sudah berikan contohnya, misalnya petani kapas. Perannya apa? Oh, menghasilkan buah kapas atau menghasilkan kapas. Keuntungannya apa? Dia akan memperoleh uang dari penjualan kapasnya. Lalu jenis usahanya pemintal benang. Perannya apa? Mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungannya apa? Akan memperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil. Ini akan mengubah benang menjadi kain. Keuntungannya apa? Ya akan memperoleh keuntungan dari penjualan kainnya. Yang keempat adalah pegawai pabrik tekstil. Nah, pegawai pabrik tekstil ini perannya adalah melakukan proses produksi kain. Keuntungannya apa? Memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil. Lalu ada penjahit. Nah, penjahit ini perannya mengubah kain menjadi pakaian ya. Nah, keuntungannya apa? Ya akan memperoleh jasa dari pemesanan baju. Itu tadi ya peran dari masing-masing jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.